PTM Brim. PTM. PTM. Ada kacamata di sampingnya motong yang jadi ya sama yang samping oke motong itu cepat ya Pak? Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap rekan-rekan media? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bu Bupati Bojonegoro bersama seluruh Forkopimda dan juga Ketua FKUB. Pada kesempatan pagi hari ini, tadi kita sudah melaksanakan apel gelar pasukan terkait dengan Operasi Ketupat Semeru 2023. Hari ini sudah dimulai dan kita saat ini kita lanjutkan untuk kegiatan konversi pers terkait dengan beberapa ungkap kasus, yaitu di kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan juga kita akan memusnahkan barang bukti hasil operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan selama menjelang pelaksanaan bulan Ramadan ini ya, menjelang nanti hari raya ini pelaksanaan operasi ketupat, kita laksanakan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan sehingga kita untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan sebagai akibat adanya minuman-minuman keras ya. Ini perlu kita sampaikan. Ada beberapa kegiatan yang perlu kita konferensi perskan hari ini. Ada dua kejadian, yaitu kasus yang pertama ada kasus 3C, curas-curat dan curanmor. Ini ada dua kasus yang kita ungkap, kemudian juga ada dua ungkap terkait dengan kekerasan terhadap orang dan barang sebanyak 3 perkara. Ini rata-rata terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Ini masih di bawah umur. Kemudian juga nanti kita sampaikan hasil barang bukti miras yang akan ataupun knalpot yang akan dimusnahkan. Baik, yang pertama saya sampaikan ungkap kasus 3C itu pencurian dengan kekerasan ataupun pemberatan ataupun curanmor. Yang pertama itu pencurian dengan pemberatan. Ini di LP B04 Romawi 2023 SPKT Polsek Kapas. Ini kejadiannya di Kapas ya, Polsek Kapas. Ini yaitu telah diamankan tersangka ya. Ini tersangka ya. Nah, ini kejadiannya begini ya, modus kegiatannya begini. Jadi pada saat sore hari korban ini melaksanakan sholat taraweh di musola di sekitar rumahnya 200 meter. Nah, ada rumah keadaan kosong ya, rumah keadaan kosong, tidak ada ini, hanya pintu dikunci yang utama, kemudian pintu samping hanya diganjal dengan barbel. Nah, sehingga ini menimbulkan suatu kesempatan ataupun orang lain yang ada niat, nah ini masuk. Nah, ini masuk sehingga diketahui ini yaitu setelah pelaporan itu tanggal hari Kamis, kalau tidak salah hari Kamis ya, tinggal hari
Bacakan bentar. Nah, diketahui pada tanggal 10 April 2023 sekira jam 19.45. Nah, ini akhirnya dilaporkan ke Polsek Kapas sehingga kita tindak lanjuti dengan kerugian yaitu uang sekitar 5 juta ya. Itu ada uang, ada dua handphone ya, 2 buah handphone. Nah, ini kita berhasil kita ungkap hari Jumatnya. Kita lakukan profiling tersangka, kemudian kita menanyakan kepada korban, saksi-saksi yang ada. Ini seorang residivis ya, residivis ditangkap ya, dia tinggalnya di Bojonegoro ya. Ini kita amankan, kemudian bergerak cepat ya, kurang lebih tidak hampir 24 jam ya, kita sudah bisa mengungkap. Ini ada 1 tersangka ya. Kemudian yang kedua, ini pencurian curanmor ya. Ini LPB 06 bulan Romawi 4 2023 SPKT Polsek Kalitidu. Ini kejadian di Kalitidu. Ini terjadi di halaman Masjid Jami Turut. Ya, jadi ini kasusnya pada saat korban ini perjalanan rencana dari Blora, dia menuju ke Sidoarjo. Nah, jadi kecapean, istirahatlah di Masjid Jami. Pas jam 3 dini hari Jumatnya ya, hari Jumatnya hari Kamis, diketahui hari Kamis tanggal 13 April sekira jam 03.00 baru sadar motornya udah dikunci tapi kok nggak ada, hilang. Segera melaporkan ke Polsek Kalitidu. Pagi harinya dari Reskrim Polres segera menindaklanjuti. Ini nggak nyampe siang harinya ya, jam 6 itu sudah, karena ini kebantu. Jadi dari korban menyampaikan keterangannya dan sebagainya, kebetulan dilengkapi dengan pengaman, kendaraan dilengkapi dengan pengaman GPS. Jadi langsung kita telusuri Bu, jadi telusuri ketemu di Blora. Pagi harinya sudah kita ungkap, langsung ketemu di Blora. Ini mungkin barang buktinya. Barang buktinya motor ini, motor Beat ini, Street ini kurang lebih harga bisa 12 juta, nanti untuk bisa kita kembalikan kepada yang korban nanti. Untuk untuk tersangka saat ini belum bisa kita hadirkan karena ada dua tersangka ya yang kita amankan di itu, kemudian yang 1 tersangka masih dalam proses perawatan medis ya. Oh ya, silakan. Ya nggak apa-apa, ya silakan, aman-aman, santai-santai. Kalau yang tadi yang untuk tersangka yang pencurian pemberatan tadi, yang pencurian pemberatan yang ini mana Mas? Ya, apa sampean kenapa kok tiba-tiba ini ada kenapa kok aneh? Bayar cicilan motor. Ya? Buat bayar cicilan motor sama hutang. Ada yang bayar cicilan motor? Ya. Oh, berarti punya motor apa ini? Tapi kok kebetulan kok pas di situ tahu, kok targetnya tahu ditinggal rumah kosong dan sebagainya, gimana? Ya gak sengaja saya lewat itu di depan rumahnya. Sering ke situ? Malah sering main di situ atau gimana? Enggak, ya sering lewat situ. Oh, sering lewat situ. Tinggalnya di mana sampean? Di Bojonegoro kota. Di kota. Terus sudah keluarga? Iya. Anak berapa? Anak 2. Anak 2. Bekerjanya apa sampean kalau secara rutinnya? Jualan makanan kecil. Ya, ini jadi pelajaran juga. Tapi kan sudah pernah ini kok masih melakukan lagi itu loh. Ya. Gimana? Ekonomi gitu Pak. Ekonomi. Ya harus bersabar ya. Ya. Ini menjadi pelajaran untuk berbuat baik ke depan ya. 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 Kemudian untuk tadi untuk yang curanmor tadi ya, untuk barang buktinya kita sudah sampaikan. Oh, sama ini kunci. Ini ada kunci T dan juga surat motornya. Ya, yang motor tadi. Kemudian ini untuk yang di rumah tadi ya, pencurian pemberatan. Ini ada, ini monggo Pak Dadim. Ini
ini yang digunakan, sama ini ada tempatnya ya, tempat HP-nya ya, tempat HP-nya ya. Kemudian saya lanjutkan, ini kemudian ada 3 kasus yang kekerasan terhadap orang. Ini yang pertama yang di Burno, kemudian ada yang kedua di Kepuh Baru, kemudian yang 3 di Kalitidu. Nah, ini semuanya terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kita tidak beri untuk ini karena ini yang dewasa ada Burno ada 3 orang ya. Kemudian untuk ungkap minuman keras berhasil diamankan dengan jumlah barang bukti minuman keras 2.000 botol miras ya, berbagai merek. Bisa sambil mohon maaf Pak Ketua berkenan ini 500 liter miras jenis tua ya, ini yang di jurigen-jurigen ini barang buktinya. Ini kita nanti akan musnahkan. Mungkin kita ini contoh minuman kerasnya Bu ya. Ini bikinan anggur merah ini lokal atau mana ini? Dari mana? Nggak boleh, udah ada aturan ini ya. Iya. Ada alkoholnya yang lebih. Hah? Ya. Oh iya. Nah ini makanya kami jadi terkait juga dengan kegiatan kejahatan 3C juga ya. Kami himbau ini bersama Forkopimda. Tentunya tadi juga arahan dalam apel tadi juga arahan Pak Kapolri. Jadi saat nanti mau sekarang ini pun juga sama karena modusnya beberapa ini pencurian pemberatan kan saat beribadah dan sebagainya, untuk warga berhati-hati ataupun meninggalkan rumahnya untuk benar-benar dikunci rapat ataupun dititipkan. Kemudian memarkir motor ya, memarkir kendaraan bermotor untuk berhati-hati juga untuk seluruh warga. Kemudian untuk terkait dengan masalah miras ini tetap kami dalam operasi ketupat ini tetap akan tidak hanya KRY akan tetap langsung berjalan ini untuk tetap memantau peredaran miras sehingga nanti saat ini ataupun nanti menjelang Lebaran juga tidak disalahgunakan ya. Mungkin nanti karena sudah selesai Bu, mungkin sudah selesai puasa, udah ini semua sudah agak nyaman menggunakan minum-minuman keras ini yang membahayakan ya. Jadi kami tetap akan melaksanakan sesuai kegiatan yang sekarang ini operasi ketupat ya. Kemudian untuk hasil rutin yang ditingkatkan terkait penertiban knalpot brong tidak sesuai spesifikasi, ini ada 177 pelanggar. Ini juga kita ingatkan karena knalpot ini juga selain meresahkan masyarakat bisa menimbulkan ekses yang mungkin saling panas-panasan mengejek dan sebagainya sehingga timbul perkelahian dan sebagainya. Selain itu juga tidak sesuai standar, ini bisa menimbulkan terjadinya fatalitas kecelakaan yang bisa mematikan dan sebagainya. Juga saya mengingatkan bagi saudara-saudaranya yang mungkin masyarakat yang mudik untuk dilengkapi kelengkapannya kendaraannya ya. Untuk yang bermotor menggunakan helm sesuai standar, kemudian dilengkapi administrasi. Kenapa? Jangan karena takut karena ada polisi jadi harus menggunakan lengkap, tidak, tapi berharap kedisiplinan dan juga kesadaran masyarakat untuk merasa perlu menggunakan helm untuk kenyamanan dan juga keselamatan. Ini harapannya bersama-sama juga untuk kendaraan roda 4 menggunakan sabuk pengaman dan dicek kembali kelengkapannya mobilnya, istilahnya kenyamanan mobilnya untuk mudik. Itu saja mungkin teman-teman semuanya yang kami berharap bisa memberikan juga mendinginkan suasana, memberikan berita-berita yang positif baik dari Polres ataupun pemerintah daerah sehingga kita sama-sama bisa bersinergi di wilayah Bojonegoro menjaga kondusivitas. Kalau kondusivitas dengan baik, kemudian ekonomi pasti akan meningkat. Ini harapan kita bersama. Itu aja mungkin teman-teman semuanya. Nanti secara detail silahkan mungkin bisa berkoordinasi dengan Reskrim ataupun lalu lintas.
Jadi kita akan seremonial akan memusnahkan barang bukti yang sudah ada. Ya, itu aja mungkin ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Pak Yai semangat Pak Yai. Bareng-bareng Pak Yai. Mas, bawa Pak Yai. Ring-ring sih. Song. Mas, masih anyar sih. Samping-samping. Oke. Kami dari Pemkab terundang Bapak Kapolres selaku Tusi untuk Kaptipmas, dan kami hadir menyaksikan bersama-sama terhadap penanganan pencurian, ketertiban dan juga keamanan serta kenakalan remaja dan tertib. Jadi kami mensupport segala langkah-langkah bentuk kebijakan yang ada di kepolisian. Dan yang kedua, kami terima kasih atas segala upaya dari kepolisian. Ini adalah bagian dari untuk Kamtipmas yang ada di Bojonegoro, dan kami senang dengan dukungan Forkompinda agar Bojonegoro makin tertib, aman dan damai. Serta yang ketiga, ini juga sekaligus untuk menyongsong para bahasanya pemudik ke Bojonegoro, dan mudah-mudahan bisa nyaman dan menikmati Kabupaten Bojonegoro dan masukan saran untuk perbaikan di Kabupaten Bojonegoro.